Oke guys, ya balik lagi sama gue. Datang nggak bisa bohong ya. Ya, gue harap lu semua sehat guys, semuanya. Dan untung gede-gede ya semuanya. Ekonomi baik, kesehatan baik, semuanya baik ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham Jaya Real Property ya. Apa sih JRPT ya? JRPT. Ini request juga dari orang. Ya request bakal gue kerjain waktu ya guys. Tapi memang gue juga nggak bisa bela diri ya. Gue ngerjain semuanya sekaligus, jadi pelan-pelan gue kerjain. Ya, kalau dari grafik sih sempat naik, lalu sempat turun, dan ya ini sempat naik dari sini dan agak turun lagi ya. Mungkin lo pengen tahu ya, ini sebenarnya perusahaan ini kenapa gitu loh, ya. Oke. Ya, JRPT, kita buka aja keuangannya. Gue deketin biar gue bisa lihat. Ekuitas 6,4 triliun nih di 2018 ya. 2019 7 triliun, naik 10%. 2020 7,5 triliun, naik 6%. Ya naiknya agak menurun, tapi ini naik gitu, bukan turun. Kita at least naik, bukan rugi. 2021 kita naik 4% ya. Ada terjadi cenderung penurunan persentase kenaikan ekuitasnya ya per tahun. Rata-rata lu naik 7% ya. Jadi at least sebenarnya perusahaan ini sebenarnya bertumbuh, cuma powernya itu untuk bertumbuh agak melambat gitu loh guys ya. Oke. Ya at least yang lo bisa tenang ya kalau ini perusahaan ini bertumbuh ya, itu jadi tenang buat lo minimal. Harga jam saham beredar tuh ada 13,7 miliar ya. Book value-nya sekitar 466, bukan sekitar, memang pasti 466, 515, 548 dan 572 2021. Dengan data ini gue bisa proyeksikan kalau book value dia 7,10%. Berarti rata-rata ya, berarti gue proyeksikan 2020 612 ya book value-nya. Tahu book value itu penting ya guys ya. Ya jadi kita tahu harga asli saham kita tuh harusnya berapa ya. Jangan sampai lu asal-asal masuk aja. Kemarin tadi gue ada yang komen ya di YouTube gue, dia nyangkut di Arto ya. Karena Arto itu book value-nya kalau nggak salah cepet-cepetan gitu. Lu tuh beli di harga 26 kali atau berapa ya. Sekarang ya kira kalau dia nyungsep ya susah, gue mau ngomong apa, kasih saran apa gitu loh. Mau cut loss juga mungkin lo taruhnya gede di situ kan. Penting loh, tahu book value penting loh. Lo mau masuk apapun sama pemerintah, book value itu penting loh. Biar lo bisa atur strategi. Bahkan ketika lo mau masuk IPO, lo harus tahu juga book value-nya berapa. Gue udah mulai bahas IPO nih guys ya. WIRG tuh contoh, kita kan bisa atur strategi dong kalau misalnya lo tahu book value minimal. Weird itu ya, Weird Asia itu, WRG yang lagi heboh ini. Tadi baru dibanting sama Bandar tuh, tadi lu lihat deh. Dia tuh book value-nya cuma Rp14 guys. Jadi ini PBB udah 97 kali. Dari sini aja lu udah bisa terus strategi. Kalau lu dapat di harga IPO ya oke lah, itu hoki lu. Tapi gue kasiannya sama lu, retailer nih ya hari ini nih. Lu FOMO gitu, fear of missing out. Lu main terobos aja tanpa ada taktik, lu tahu sekarang PBB udah 97. Nih sekarang lagi dibanting nih ya. Lagi dibanting ini ya. Hari ini lagi dibanting nih ya. Takutnya ini kan ada yang beli pasti di sini kan, namanya saham kan dia naik kan ada yang beli di sini kan. Lu beli di sini pas lagi beli tahu-tahu lagi dibanting ya. Kasihan ya. Jadi lu penting tahu book value-nya berapa. Weird book value-nya segitu. RP14 yang hari ini IPO apa MTM hari ini di ARA nih hari ini. Ya. ARA lah pokoknya saham MTMH. Belum nongol di ini ya. ARA dia book value-nya sebenarnya cuma 399. Dia tawarin 1280 hari ini ARA ya. Ya jadi lu bisa atur strategi.
Jadi ketika lu tahu udah kemahalan ya lu kalau main masuk tengah-tengah ya takutnya nanti lu dibanting gitu aja. Namanya gambling ya. Tapi kalau lu tahu book value minimal lu lebih bisa atur strategi lah. Kayak gitu loh guys maksudnya. Harga rata-rata saham saat itu ya 630 10 615 no, 462 dan sekarang 490 naik 6%. Nah, PBV-nya 1,31 1,19 0,84 mulai turun ya. Dia 0,86 ya. Dia ada penurunan PBV nih, kenapa ya? Ekuitasnya sih tadi naik. Biasanya PBV sih hubungannya sama laba ya. Pokoknya dari ini gue dapat cerita guys, ini perusahaan sentimennya lagi negatif ya. Sentimennya, jadi publik menghargainya rendah. Tapi kalau dari perusahaannya sendiri sih tadi ekuitasnya no problem ya. No problem, basically no problem. Ya. Jadi PBV rata-rata 1,05 guys. Karena ini lagi cenderung negatif ya, gue nggak pakai PBV rata-rata nih, mau buat proyeksiin harga 2022 ya. Gue pakai CAGR kalkulator, ini ke sini, maka gue dapat penurunan 9% PBV per tahun. Maka gue proyeksikan tahun ini 0,78, karena ini gue kali ini gue terus gue dapat ini ya. Jadi kalau gue jebretin, bener nggak sih gue pakai? Ya, gue pakai 0,78 nih, maka gue dapat harga proyeksi gue adalah RP 477 sekarang. Kira-kira lah ya. Ini apa tadi yang kita? Bentar. Oh ini Jaya. Ya. Sekarang 484 ya guys ya. 484 PBV berapa sih? 484 lu bagi aja book value-nya 612. Ya, 0,79 guys ya. Makin turun berarti PBV-nya ya, 0,79 dari 0,86 Berarti kita dapat cerita nih guys ya. Ini ada tren negatif nih PBV. Karena apa? Gue kurang paham. Tapi basicnya pertama biasa urusannya sama laba. Entah itu ROE-nya kecil, dividennya kecil, atau bahkan nggak bagi dividen. Itu yang paling fatal, biasa nggak bagi dividen tuh. Tapi nanti kita lihat, kita bahas labanya dulu deh. Baru gue bisa ngomong ini what's happened ya. Jadi laba ya, gue bahas laba. 1 triliun 1,016 triliun minus 1,58%. Terus turun labanya 122 miliar 9 minus 9% ya. Oh iya. 2021 labanya menurun lagi 768 miliar minus 16% ya. Jadi ada tren penurunan laba guys yang membuat PBV-nya turun. Ya, tren penurunan laba di sini. Ya. Gue mau lihat ROE-nya dulu ya. 16% bagus banget ya. Ini berarti saat ini pasti lagi bagus banget nih harganya nih. Nih. Terus 14% masih bagus, 12% masih bagus, 9% termasuk sedang nih. Ya belum terlalu ya nggak jelek sih, cuma sedang aja. Rata-rata 13% ROE-nya bagus ya. Berarti di sini nih sekarang ROE terendah. Jadi ini kita fix ya guys, dapat ini ternyata masalah laba turunnya ya, bukan masalah perusahaannya lagi bermasalah. No. Ya itu jadi at least kabar gembira deh buat lu deh ya. Jadi bukan karena perusahaannya bermasalah, tapi memang labanya menurun ya. Laba menurun bisa macam-macam. Kayak SMGR sekarang karena batu bara naik, ya dia kan kalau mau produksi semen butuh batu bara. Dia beli batu bara mahal, makanya labanya dia turun. Laba turun, harga SMGR jeblok gitu loh. Ya, kayak begitu. Guys, kira-kira logisnya. Banyak faktor lah yang bikin laba itu turun. Peningkatan EPS per tahunnya seginilah. Nah, gue mau lihat bagi dividen nggak? Kalau selama masih bagi dividen ya lo aman gitu guys ya. Ya, dia masih aman selama dia masih bagi dividen. Dividennya 24 ya. Terus 24 lagi dan 22 ya. 2021 belum dapat kabar.
Dividennya 3,93%, 3,5, 4,7. Ini sebenarnya gede loh 2020 ya. Gede dividennya. 2021 sih belum ada kabar, lo pantau aja RUPS-nya. Tapi DPR-nya kan sekitar 30% ya. Berarti kan ini IPS-nya dia ada 55. Berarti kita udah bisa proyeksi sih dia dapat bagian berapa. Lo kali aja 55 kali 30%. Jadi bagian lo akan di angka buat 32% aja deh ya. 55 kali 32%. Ya 17 ya. Kira-kira 17 nih. Tinggal masukin aja 17 berarti. Ya lu dapat dividen yield 3,47% ya. Nggak terlalu wow sih, tapi lumayan. Kalau gue standar minimal 3,8. Ini di bawah standar dikit, tapi at least dia masih bagi guys. Gue kasih tahu masih bagi. Ya kira-kira nanti lo dapat dividen di angka segini nih tadi. 17 dengan dividen yield 3,47%. Ya. Terus PR-nya dia dapat berapa sih tahun ini? Karena dia 11% sebenarnya nih guys ya. Lu kalau 3 berarti nanti dikurangin aja. Ini PR-nya 8 kali. PR-nya sebenarnya bagus ya. Dia dapat 11%. Dan lu dibagi 3%. Ya memang harus kita akui ya dia PR-nya yang paling dia DPR-nya paling minimal sih, tapi masih masuk di gua ya 30% ini ya. Kalau dia mungkin bagi 40% bakal naik harga sahamnya ya. Intinya gini guys, lu pantau aja RUPS-nya dia kalau bagi dividen ya gua rasa harganya ya mungkin tuh gini, oke deh gue simpulin. Gue jadi bingung ngomong apa. Oke, ekuitas nih perusahaan nggak ada masalah guys ya. Betul-betul nggak ada masalah. Cuma memang performanya lagi menurun aja. Labanya, kemampuan dia menghasilkan laba, tapi masih dalam batas bagus. Ya, ROE-nya masih 9%. Dan ini memang performa dia yang paling jelek di sini, 2021. Ya, EPS-nya dia cuma dapat 55 nih. Ini terjelek memang. Ya, lo harus akuin. Dia selalu bagi DPR di angka 32%. Ya, berarti lo dapat tadi 17 ya. Dengan dividennya 3,5 kira-kira nanti. PR-nya kan segini nih. Bagus 11%. Jadi PR itu kasarnya gini. Kalau lu bingung, ya dividen yield buat perusahaan itu dia dapat 11% kemampuannya. 3%-nya dibagi tadi kita dapat 3,3 ya. 3,4 buat kita lo kurang aja. 3,4 ya berarti dia dapat kira-kira 7%. Kalau 8% lo dapat 3% gitu loh. Gitu kira-kira. Sebenarnya bagus ini 11%. Kabar PBV-nya aja jeblok. PBV jeblok gara-gara itu. Gara-gara labanya aja menurun. Jadi kalau menurut gue nih perusahaan masih berprospek ya. Menurut gue. Nggak ada alasan sih buat cabut. Memang turunnya lo masih average down masih oke. Menurut gue. Ya karena dia masih bagi dividen dan lumayan angkanya. Bisa naik gak nih? Ya, jelas. Ini nggak hopeless guys. Bukan hopeless ya. Memang tren turun. Tapi kalau dia nanti rilis laporan keuangan kuartal 1-nya meningkat labanya, ya ini naik lagi. Nah untungnya lu di perusahaan ini adalah dia bukan minus di ekuitas ya guys. Ini, itu makanya gue berani ngomong gitu. Ya dia bukan minus di sini. Dia masih naik nih. Nanti begitu dia udah pulih, labanya udah mulai back lagi ya, harganya naik lagi. Kayak gitu guys, gue lihat. Dan ini masih bagi dividen, selalu bagi dividennya. Perusahaan ini lumayan bagus. Meskipun gue kurang puas dengan DPR 30% tadi. Tapi masih make sense DPR-nya. Ya, gitu aja guys. Gue rasa guys, semoga video ini bisa membuat lo mengambil keputusan macam-macam. Dan hal-hal lainnya membantu lo. Ya, kayak begitu guys. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena datang, gak bisa bohong.